Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang mu'tamad atau resmi dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwasanya jumlah rakaat sholat tarawih itu adalah 20 rakaat, kemudian ditambah witir 3 rakaat menjadi 23 rakaat, dan itu dilakukan tiap 2 rakaat salam dan ada istirahat pada setiap 4 rakaatnya. Ini merupakan pendapat tidak hanya dari madhab Asy-Syafi'i, tapi merupakan pendapat mayoritas ulama atau hampir semua ulama dari madhab Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah, dan sebenarnya juga pendapat dari yang lainnya ya, dari kalangan tadi Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah, dan juga Syafi'iyah sendiri. Namun nanti ada sedikit pembahasan sedikit tentang masalah madhab Maliki yang memang secara asal itu 20 rakaat menjadi 36 rakaat. Dasar akan hal ini atau dalilnya adalah sebuah riwayat dari sahabat As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, kanu yakumuna ala ahdi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadhana bi 20 raka'atan. Para sahabat dulu di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di bulan Ramadan mereka itu sholat sebanyak 20 rakaat. Ya, sholat sebanyak berapa? 20 rakaat. Ini sholat tarawih. Hadis ini statusnya valid ya, sahih, disahihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Khulasatul Ahkam juz yang pertama halaman 576, dan disebutkan dalam riwayat Yazid bin Ruman dalam Muwatta Imam Malik secara mursal itu jumlahnya 30 ya, jumlahnya itu 23 rakaat. 23 rakaat di situ kalau dalam Muwatta Imam Malik itu maksudnya adalah 20-nya itu adalah sholat tarawih, sedangkan 3-nya itu adalah sholat witir. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Dan amaliyah daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kala itu tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengingkari akan apa yang beliau lakukan. Tidak ada seorang pun, la ahad yungkiru alaih, tidak ada seorang pun yang mengingkari akan perbuatan atau amaliyah Umar bin Khattab yang sholat tarawih 20 rakaat dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala waktu itu. Maka ini dalam tinjauan ilmu usul fikih namanya adalah ijma' sukuti, ijma' ya, konsensus kesepakatan para ulama sahabat waktu itu, dan ijma' sukuti merupakan hujjah, merupakan argumentasi menurut jumhur ulama ahli usul. Ya, ini yang salah satu poinnya. Kemudian dari sisi lain, selain ini ijma, ya, itu bahwasanya kita diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti al-khulafa ar-rasyidin, dan salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Kita diwajibkan mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan diwajibkan mengikuti para khulafa ar-rasyidin, dan beliau adalah salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga sholat tarawih yang sesuai sunnah itu sebenarnya 20 rakaat itu, karena itu merupakan amaliyah sahabat ya, yang waktu itu tidak ada yang mengingkari, berarti ijma, dan ijma salah satu daripada sumber agama Islam, sumber hukum-hukum Islam selain Al-Quran wal hadith wal qiyas, tambah al-ijma. Dan kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti al-khulafa rasyidin. Tadi hadisnya sudah kita bacakan. Salah satu khulafa rasyidin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
Al-Imam Al-Kasani Al-Hanafi yang beliau wafat tahun 587 Hijriah menyatakan dalam Bada'i As-Sana'i fi Tartib Asy-Syara'i jilid pertama halaman 288, beliau mengatakan was-sahihu qawlu 'ammah lima ruwiya anna Umar bin Al-Khattab atau anna Umar radhiyallahu anhu jama'a ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadhan ala Ubay bin Ka'bin fa shalla bihim fi kulli lailatin 20 rak'ah wa lam yunkir ahadun alaihi fayakun ijma'an minhum ala dzalika. Dan yang benar dalam masalah ini adalah pendapat hampir semua ulama, kebanyakan ulama. Maksudnya yang benar itu pendapat mayoritas ulama atau hampir semua ulama yang menyatakan bahwa salat tarawih itu 20 rakaat, bukan 8 rakaat, 20 rakaat. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, di mana beliau itu mengumpulkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, ya, yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau sholat bersama para sahabat di setiap malam, ya, sebanyak 20 rakaat. Dan waktu itu tidak ada seorang pun yang mengingkari akan perbuatan atau amaliyah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini menjadi ijma dari mereka terhadap permasalahan ini. Permasalahan sholat tarawih itu 20 rakaat itu sudah terjadi ijma, kesepakatan ulama sahabat, kesepakatan para sahabat waktu itu, sebagaimana hal ini sudah dinyatakan oleh tadi Imam Al-Kasani Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam kitab yang sudah kita sebutkan. Ini ya, jadi tidak benar ya kalau kemudian dinyatakan sholat 20 rakaat itu adalah sholat yang menjadi sunnah atau sholat yang kemudian tidak punya dalil. Dalilnya ada tadi ya, dari langsung sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kedua ijma itu hujjah, dan ijma itu merupakan sumber Islam ya, sumber hukum Islam, salah satu sumber hukum Islam yang empat, dari yang empat tadi Al-Quran, hadis, dan qiyas tambah ijma ya. Dan ini sudah sangat kuat sekali menunjukkan akan kesunahan sholat tarawih itu 20 rakaat dan bukan 8 rakaat. Di sini saya tambahkan ya, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Kiai Ali Ma'sum Al-Jukjabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Hujjatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Di situ beliau menyebutkan Imam Abu Hanifah itu pernah ditanya tentang apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Wa qad su'ila Abu Hanifah ta'amma fa'alahu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Abu Hanifah pernah ditanya tentang apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau itu mengadakan sholat tarawih di masjid, diimami satu imam Ubay bin Ka'ab, dan berjumlah 20 rakaat ya, plus witir 3 rakaat. Bagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab ini? Kata Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan at-tarawihu sunnatun mu'akkadatun walam yatakharrajhu Umaru min tilqa'i nafsihi walam yakun fihi mubtadi'an walam ya'mur bi illa an aslin ladaihi wa ahdin min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Belum jawab bahwa sholat tarawih itu sunnatun mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali, dan tidaklah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengeluarkan hal itu, artinya melakukan hal itu dari dirinya sendiri, tidak dari hawa nafsunya atau pendapat pribadi atau dari dirinya ya. Dan beliau bukanlah seorang ahli bid'ah, walam yakun fihi mubtadi'an, dan beliau bukanlah seorang ahli bid'ah atau seorang yang melakukan bid'ah dalam perkara yang beliau lakukan itu ya, dan tidak menyuruh untuk melakukan satu perbuatan bid'ah. Walam ya'mur bihi, maaf, dan tidaklah beliau memerintahkan hal itu kecuali memang itu memiliki asal ya, memiliki asal, memiliki referensi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin seorang sahabat sekelas Umar bin Khattab melakukan tindakan membuat hal baru ya, bid'ah dalam agama Islam, itu tidak mungkin sama sekali ya. Semua itu berlandaskan atau memiliki sandaran hukum, asal hukum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, termasuk di situ apa yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ajmain. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan dalam Syarhul Muhadzab jilid 4
halaman 31 beliau mengatakan fa sholatu tarawih sunnatun bi ijma'il ulama wa madhhabuna anna ishruna rak'atan bi asyri taslimatin, bahwa sholat tarawih itu adalah sunnah dengan ijma' para ulama, dan pendapat kami, madhab kami para ulama Syafi'iyah atau madhab Syafi'iyah, bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salam, karena setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam, dan seterusnya. Ya, ini madhab al-Imam Syafi'i. Kemudian ini merupakan madhabul jumhur. Dalam Syarhul Muhadzab lagi, Imam Nawawi menyatakan di jilid keempat halaman 32, beliau mengatakan, ya, hadza madhabuna wa bihi qala Abu Hanifah wa ashabuh wa Ahmadu wa Dawud wa ghairuhum wa naqalahu al-Qadhi Iyadun an jumhuril ulama. Jadi pendapat salat tarawih itu 20 rakaat adalah merupakan pendapat kami, madhab Syafi'i, kemudian juga pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Perhatikan di sini, yang Hambali, yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal atau menisbahkan diri kepada madhab Hambali, ini pendapat Imam Ahmad yang menjadi madhab resmi negara atau kerajaan Saudi Arabia saat ini, itu juga berpendapat 20 rakaat. Maka jangan heran ya, bahwasanya di Haramain Asy-Syarifain, di Masjidin Nabawi dan di Masjidil Haram, itu sholat tarawihnya itu 20 rakaat. 20 rakaat udah sejak zaman dulu. Walaupun setelah ada COVID-19 atau virus corona itu ada perubahan, tapi sebelum itu selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, itu sholat tarawihnya juga 20 rakaat plus witir 3 rakaat, sebagaimana yang itu kami saksikan sendiri ketika berada di sana. Kita mengikuti sholat tarawih di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, dan memang benar itu 23 rakaat atau 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Kemudian ini juga pendapat Daud al-Zahiri dan selain mereka. Jadi al-Zahiri ya, Daud al-Zahiri saja itu berpendapat 20 rakaat juga sholat tarawih itu, dan selain mereka. Dan Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah telah menukil pendapat ini, 20 rakaat ini merupakan pendapat mayoritas ulama dunia, ya, an jumhuril ulama, dari pendapat mayoritas ulama. Teman-teman yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada sedikit tambahan tentang masalah sholat tarawih yang dilakukan oleh Malikiyah ya. Di situ disebutkan bahwasanya menurut pendapat Imam Malik bin Anas atau Malikiyah, madhab Malikiyah, itu 36 rakaat. Itu bagaimana? Sebenarnya begini, 36 rakaat dari pendapat Malikiyah itu adalah sebenarnya juga 20 rakaat. Asalnya seperti itu, asalnya 20 rakaat. Jadi sebenarnya sholat tarawih 20 rakaat itu merupakan pendapat 4 madhab, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, 4-4-nya. Cuma untuk Malikiyah ini ada kekhususan, ya. Kenapa? Sejarahnya bagaimana kok menjadi 36 dari 20 menjadi 36, kan berarti tambah 16 rakaat. Karena waktu itu di Mekah, penduduk Mekah itu ketika sholat tarawih, setiap istirahat dari sholat tarawih dari berarti 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian itu 4 rakaat kan, mereka itu dari 4 rakaat dengan salam tadi, 2 kali rakaat salam, 2 rakaat salam itu mereka itu tawaf di Ka'bah lalu sholat 2 rakaat. Ya, setiap berhenti dari 4 rakaat mereka tawaf di Ka'bah, kemudian mereka itu sholat 2 rakaat. Nah, oleh karena itu penduduk Madinah ini berusaha untuk menyamai, ya, amalan penduduk Mekah yang ada keunggulan mereka dekat Ka'bah, sehingga setiap selesai dari 4 rakaat mereka sholat tawaf di Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat. Oleh karena itu tidak mau kalah dengan penduduk Mekah, maka kemudian penduduk Madinah waktu itu melakukan sholat tarawih ditambah menjadi 16 rakaat, ditambah 16 rakaat menjadi 36 rakaat. Ya, begitu, itu ceritanya seperti itu. Tapi asalnya memang cuma ya sama 20 rakaat. Dan menurut keterangan daripada pengarang kitab Asy-Syamil dan Al-Bayan dan Imam Syafi'i juga, bahwasanya itu khusus untuk penduduk Madinah. Dari selain penduduk Madinah di luar kota Madinah, baik di Saudi Arabia ataupun di negara-negara lain, itu tidak diperkenankan sholat tarawih menjadi 36 rakaat, karena Madinah itu merupakan satu kekhususan, ya, memiliki kemuliaan karena kota Madinah ada dijadikan
kota hijrah oleh Nabi SAW, dan beliau SAW dimakamkan di kota tersebut. Sekarang begini, bagaimana kemudian pendapat sebagian orang yang sholat tarawihnya 8 rakaat, tapi ini ada tambahannya ya, tapi mereka ini ketika sholat tarawih 8 rakaat, mereka mengklaim yang paling sunnah, yang sesuai dengan yang lebih yang paling sunnah, dan selainnya tidak sunnah, dan menyesatkan, membid'ahkan, memperkarakan, mempermasalahkan kaum muslimin yang sholat tarawihnya 20 rakaat. Mereka ini keliru dari sisi pendalilan pertama. Jadi mereka berdalil dengan sesuatu dalil, yang dalil itu tidak menunjukkan akan pendapat mereka dan tidak menjadi justifikasi pembenaran terhadap amaliyah mereka atau pendapat mereka. Di antaranya dalil hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan tidak lebih, sholatnya tidak lebih di bulan Ramadan atau selainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Ya. Ini dijadikan dalil untuk menyatakan katanya sholat tarawih itu 11 rakaat. 8 plus 3 witir. Ini keliru. Kenapa? Karena hadis ini itu berbicara, konteksnya berbicara tentang sholat witir, bukan sholat tarawih, sholat witir itu. Maka kan disebutkan fi Ramadan wala fi ghairihi, di bulan Ramadan dan bulan selainnya. Berarti ini berlaku di bulan Ramadan dan bukan dan juga berlaku di luar bulan Ramadan. Berarti konteksnya bukan tarawih, karena kalau tarawih itu khusus di bulan Ramadan. Ya. Makanya para ulama menyebutkan hadis ini dan memberikan tarjamah hadis ini itu dalam bab sholat witir, dalam bab sholat witir, bukan dalam bab sholat taraweh gitu ya. Itu ada sangkut pautnya konteks datangnya hadis ini atau asbab al-wurud hadis ini. Waktu itu Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah Anda sholat witir dulu sebelum tidur? Ya kan, kemudian dijawab dengan beberapa jawaban yang punya sangkut paut dengan apa yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini ya. Kemudian atau ini penjelasan ini bisa dilihat di kitab Asnal Matalib jilid 1 halaman 202 dari penjelasan Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimallahu ta'ala yang beliau wafat tahun 926 Hijriah. Kemudian kalau ada yang menanyakan juga, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Rasulullah SAW waktu sholat tarawih dengan para sahabat waktu itu ya, 3 malam itu, awal-awalnya kan Rasulullah SAW ke masjid, kemudian beliau tidak keluar lagi untuk sholat tarawih. Itu 3 hari itu disebutkan oleh para ulama di malam 23, 25, dan 27. Di situ waktu itu Rasulullah SAW waktu sholat bersama para sahabat di Masjid Nabawi sholat tarawih itu disebutkan 8 rakaat. Ini bagaimana? Ini kan jadi juga menjadi hujjah bahwasanya sholat tarawih itu 8 rakaat. Kita katakan benar itu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW di masjid bersama para sahabat itu sholat 8 rakaat. Tapi 8 rakaat itu ketika pulang ke rumah Rasulullah SAW dan para sahabat itu menyempurnakan menjadi 20 rakaat. Ya, beliau memang sengaja mencukupkan dengan 8 rakaat yang di masjid sebagai takhfifan, sebagai bentuk peringanan untuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bukan pembatasan, itu meringankan mereka. Kemudian setelah pulang ke rumah Rasulullah SAW menyempurnakan menjadi 20 rakaat, berarti ditambah 12 rakaat. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in juga menyempurnakan menjadi 20 rakaat. Disebutkan keterangan ini oleh Imam Al-Bujairimi Al-Khatib ya, atau kitabnya Tuhfatul Habib oleh Syarhi Al-Khatib jilid 1 halaman 421. Di situ disebutkan bahwa mereka ini para sahabat bi annahum kanu yutammimuna al-ishrina fi buyutihim, para sahabat dan juga Nabi sendiri menyempurnakan sholat tarawih yang di masjid yang cuma 8 rakaat itu di rumah menjadi fi buyutihim itu menjadi berapa? 20 rakaat. Dalilnya apa? Bidalili anna sahabata idan talaku ila manazilihim
para sahabat itu kalau sudah kembali pulang ke rumah-rumah mereka, yusma'u lahum azizun, ya, azizun ka azizi ad-dababir, ya, ad-dababir. Terdengar suara tangisan, ya, terdengar suara tangisan yang sangat kencang dari para sahabat di rumah-rumah mereka. Artinya mereka sholat tarawih lagi, ya, melanjutkan sholat tarawih di masjid, menggenapkan yang 8 menjadi 20 rakaat. Ya, wa inna ma iktasara sallallahu alaihi wasallam ats-tsamani fi salatihi bihim wa lam yusalli bihim al-ishrina takhfifan alaihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencukupkan diri sholat bersama para sahabat di masjid cuma 8 rakaat dan tidak sholat langsung 20 rakaat sebagai takhfifan alaihim, sebagai bentuk meringankan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi teman-teman sekalian, dari keterangan yang sudah kita sampaikan tadi jelas sekali bahwasanya sholat tarawih yang sesuai sunnah itu sebenarnya kalau mau jujur ya kepada fakta ilmiah itu adalah 20 rakaat dan bukan 8 rakaat. Dengan berbagai dalil yang sudah kita sebutkan, ada dari hadits Umar bin Khattab tadi, ada ijma kaum muslimin, dan kemudian yang 8 rakaat itu kalau mau secara jujur tidak ada dalil sama sekali untuk menunjukkan bahwa sholat tarawih itu cuma 8 rakaat, ya, nggak ada dalil. Dalilnya semua yang dipakai itu adalah keliru dalam memahami dan penempatan dalilnya. Dalilnya benar, tapi pemahaman kemudian penempatannya itu terjadi kekeliruan, tidak bisa dijadikan argumentasi untuk menyebutkan bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat, ya. Jadi ini kalau mau jujur seperti itu, jangan malah dibalik, ya. Mereka yang sholat tarawih oknum, tapi ya oknum yang sholat tarawih atau berpendapat sholat tarawih 8 rakaat, mereka membid'ahkan sholat yang 20 rakaat, bahkan merasa paling sunnah sendiri. Semua amaliyah kaum muslim itu adalah dipersalahkan. Padahal ini merupakan pendapat hampir semua ulama dunia dari masa ke masa sampai zaman kita sekarang ini, mereka itu sholat tarawih 20 rakaat. Terus bagaimana kalau sholat tarawihnya 8 rakaat? Ya secara ringkas gini, kalau sholat tarawih 8 rakaat itu kita tidak menyesatkan, ya, dan tidak menganggap itu sebagai satu kesalahan fatal gitu, tidak. Nah, ini bedanya kita dengan mereka. Mereka itu kalau sholat selama 8 rakaat menyesatkan yang 20 rakaat. Tapi kita yang 20 rakaat berpendapat 20 rakaat tidak menyesatkan dan mempersalahkan yang 8 rakaat. Cuma begini, yang 8 rakaat itu walaupun tidak ada argumentasi yang kuat untuk penetapannya, tapi kita katakan 8 rakaat itu sudah mendapatkan fadilah tarawih, mendapatkan fadilah tarawih. Artinya memang 8 rakaat itu sebenarnya tidak ideal, dan itu menyalahi jalan jumhur ahlus sunnati wal jamaah di seluruh penjuru dunia dari masa ke masa. Tapi kita katakan sebagai bentuk rifqan, sebagai bentuk kelembutan kepada kaum muslimin yang saat ini diamalkan oleh banyak kaum muslimin, bahwa kalau memang masyarakat muslimin mereka mampu dengan itu dan hanya baru mampu dengan itu, sejumlah itu, maka kita katakan itu saya kira tetap diamalkan, silakan saja, dan tetap mendapatkan fadilah taraweh, tetap mendapatkan fadilah taraweh, walaupun kalau mau jujur sebenarnya itu tidak masuk kategori taraweh yang ideal yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi masih mendapatkan fadilah taraweh, dan itu lebih mending daripada kaum muslimin itu tidak sholat taraweh sama sekali. Karena mungkin kalau dipaksakan 20 rakaat banyak yang tidak taraweh, maka masih mending sholat taraweh 8 rakaat atau sholat 8 rakaat, atau mungkin bisa dikatakan qiyam Ramadan, ya, qiyam di bulan Ramadan, bukan taraweh, tapi itu masih lebih mending, ya, daripada tidak sama sekali. Disebutkan oleh para ulama kita Asy-Syafi'iyah, keterangan seperti itu masih boleh, ya, boleh dan mendapatkan fadilah sholat taraweh. Semoga keterangan ini menambah wawasan kita dan menjadikan kita semakin luas wawasan kita, semakin terbuka pandangan kita dan juga dada kita menyikapi berbagai perbedaan pendapat dengan para ulama. Kita berbicara secara ilmiah, tapi nanti dalam hal sikap, ranah sikap itu tentu kita akan mengambil dan mempertimbangkan maslahah dan mafsadah kepada apa yang akan terjadi setelahnya, khususnya dalam menyikapi masalah seperti ini untuk
keutuhan persatuan umat Islam itu sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.